gue baru nyadar bahwa gila ya, kalau namanya mau bikin bisnis atau mau berpartner bisnis tuh sangat dibutuhkan yang namanya kerendahan hati dan juga kedewasaan, kematangan. Itu penting banget sih, itu benar sadar banget. Sama seperti Passion 5 yang kemarin gue pernah wawancara, dia juga berdua juga. Yang dia pelajarin, yang gue pelajarin dan dia bicarakan adalah ketika lu berpartner adalah menurunkan ego, udah titik. Iya, mau sesusah apapun, kita mikirnya itu kalau kita bisa survive di masa tersulit ini, kedepannya kita udah bisa challenge yang lainnya. Karena ini tuh baru, bisa juga bisnis kan ya, pasti ada challenge dong. Ini one of the challenge, mungkin ini the biggest challenge buat kita gitu kan. Jadi banyak orang nanya, gimana sih caranya berpartner, mencari partner? Nggak bisa dicari. Iya benar. Ketemu dengan, iya benar. Jangan dicari, semakin dicari nggak ketemu. Iya. Gue merasa bahwa kalau udah S2 ya harus do something yang better. Maksudnya kan sayang dong, udah kuliah jauh-jauh, masa jadi waiter? Kalau gitu mendingan nggak usah S2. Welcome to the Hustler Talk. Gila nih, muka-muka kayak pada bosan liatnya. Oke, ini dia Enrico dan Alfonso. Betul. Salam kenal, long time no see ya. Udah lama ya? Nggak lama juga sih ya. Gue awalnya kenal Enrico duluan ya. Benar. Kenalnya dari Julio. Betul. Sayangnya sebenarnya gue juga berdua nih biasanya nih. Iya. Sekarang memang dia lagi tes ombak ya. Benar. Lagi berjuang di sana untuk di Bali. Untuk mencari info di Japan Estetik. Bakal seru banget kayaknya kalau ada Julio. Benar. Tapi kayaknya kali ini nggak apa-apa gue sendiri dulu. Iya, nggak apa-apa. Membalas atau melawan kalian berdua. Nggak melawan juga ya. Di ngobrol. Awalnya gue kenal lu tuh dari si Julio dari apa ya kemarin? Dari kita tuh mau collab tadinya yang masalah waktu kita mau bikin acara sport di pelataran. Betul, gitu kan. Jadi dulu awalnya pas kita lagi latihan di F45 terus mau collab sama gua untuk influencer jalan-jalan bareng ya. Benar-benar. Cuma karena tiba-tiba pandemi jadi kita nggak bisa. Tapi memang kalau misalnya gua lihat wajah kalian berdua ataupun lihat Instagram kalian yang sangat terlihat adalah Travelino Tour. Itu tentang tour and travel ya. Betul. Nah, coba tolong jelasin Travelino Tour tuh bagaimana? Misalkan jadinya tuh Travelino Tour and Travel itu tuh kita tuh masih baru, kita based in the private trip kayak gitu kan. Kita juga mungkin ini dari awal banget nih ya cerita. Jadinya tuh kita tuh berdiri udah sekitar 1 tahun dan 8 bulan kayak gitu. Kita masih baby banget lah untuk dunia tour and travel kayak gitu kan. 1 tahun 8 bulan ya? 1 tahun 8 bulan. Malu babyan gua kali 1 tahun pas adanya gua. Iya benar, lu padahal lagi baby. Cuman untuk tour and travel juga sama-sama baby lah kita kan, masih sama baru lah. Kayak gitu. Iya benar. Terus gitu kan. Terus kita tuh bikin travel ini tuh kita tuh pengen membalikan essence of traveling. Oke, gitu kan. aku potong dulu. Berarti dulu pas ingin membuat sense of travelingnya itu memang udah berdua apa gimana tuh? Belum. Awalnya munculnya siapa dulu tuh? Nah adanya tuh dulu tuh gue sebenarnya tuh dimulai gua sendiri kan, karena kita kan masih muda gitu kan, kita baru lulus gitu kan, kita masih mencari jati diri nih, mau habis lulus kita mau ngapain gitu kan, PH kayak gitu kan, perhotelan, kita berdua perhotelan kayak gitu kan. Nah terus kepikiran apa nih, kita kan bingung kan, kayak mau kerja kah atau mau buat usaha kah, bingung. Akhirnya kita dari 10 list yang gua pengen buat, beberapa hal yang mau gua kerjain, akhirnya gua decide untuk fokus di tour and travel. Karena di sini gua lihat itu tuh gak cuman karena gua itu suka banget traveling, tapi gue juga ngeliat opportunities yang gede lah di dunianya sampai masa depan. Karena faktanya itu tuh Indonesia masih membutuhkan sekian puluh ribu hotel, sekian belasan ribu jasa tour and travel, itu masih dibutuhkan di Indonesia, itu faktanya. Kayak gitu kan, jadinya berarti di situ peluangnya masih besar banget dong buat kita di dunia tour and travel kayak gitu kan. Makanya dari sana gua decide buat bikin Travelino kayak gitu kan. Nah along the way berjalan beberapa bulan, tadinya kan gua juga ada partner sebelumnya ya, cuman namanya juga kita bikin usaha tapi nggak cocok, dibandingkan kita terus maju tapi kita berantem, mendingan nggak cocoknya gimana tuh? Nggak cocoknya tuh beda visi. Gitu, kalau beda visi kenapa dari awal bisa bersama tuh? Karena kalau dulu tuh gue mikirnya itu tuh, kan gue anak perhotelan nih, gitu kan. Gue bukan anak tour and travel dong. Gue nggak punya, gue perhotelan sama pariwisata itu kan beda, walaupun mereka tuh biangnya sama, kayak gitu kan. Tapi beda, kayak gitu kan. Nah jadinya gue nggak punya basic di pariwisata. Nah gue ajak partner orang pariwisata dong, karena kan gue nggak ngerti. Gue mesti ajak partner yang ngerti, kayak gitu kan. Nah jadinya akhirnya gue ajak 1 orang, kayak gitu kan.
Itu sebut namanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau yang sebut saja siapa gitu kan. Sebut aja. Namanya Richie kayak gitu kan. Richie, dia salah satu orang yang gua kenal dan gua deket di major pariwisata kayak gitu kan. Gua paling percaya sama dia kayak gitu kan. Nah tapi along the way emang kita temenan baik gitu kan, tapi mungkin beda visi untuk Travelino ini kayak gitu kan. Jadinya dibandingkan ntar gua maju terus sama dia tapi kita berantem, mendingan sekarang musuhan nggak? Enggak, malah sekarang nanti dia bakal bantuin kita buat bawa trip kita. Oh gitu? Kayak gitu, iya. Kenapa? Enggak, maksudnya menarik banget nih dari dari pembicaraan lo itu, karena banyak sekali yang kemarin gue juga udah ngobrol dengan Passion Vibe yang memang literally waktu masuk aja bekerja sama langsung nyambung. Nah ini lu pas kerja sama kayak Julio nih gagal gitu. Gue pengen tahu lebih detail kenapa bisa gagal, terus bagaimana cara mencari tahu yang lebih jelas lagi untuk menjadi partner gitu. Kenapa lu bisa putus dan akhirnya pun juga masih bisa berhubungan baik gitu loh. Nah, pertama itu mesti benar-benar karena biasa gue rata-rata bisa putus tuh musuhan biasanya ya, kayak gitu kan. Nah, gue dari dulu tuh gue nggak suka kayak gitu kan. Ngapain kita cari musuh kan? Nah, jadinya tuh dibandingin kayak gitu kan kita udah dewasa nih, kayak gitu kan kita sama-sama ngerti. Kalau dulu tuh cara gue ngobrol sama dia berdua kayak gitu kan, face to face, eyes to eyes lah semuanya gitu kan. Main talk lah. Iya, main talk gitu kan. Kita ngomongin masalah kedepannya itu Travelino mau ngapain dan gua cut dia gitu kan, dan dia juga menerima itu dan dia ngerti kenapa kita nggak bisa maju bareng-bareng lagi kayak gitu kan, karena ya itu persoalannya banyak gitu kan, karena kita beda visi, karena dia juga punya tujuan yang lain gitu kan, dibandingkan gua kayak capek sendiri nanti mesti nunggu dia atau gimana dan lain-lain kan, jadinya kita sama-sama gak enak kan, jadinya perusahaan ini juga nggak bisa maju-maju, jadinya mendingan langsung kita decide buat lepas aja kayak gitu kan, dengan cara yang baik-baik, bener-bener baik-baik. Saya sampai sekarang aja gue sama dia juga punya hubungan baik dan dia tuh support banget Travelino kayak gitu kan, cuman emang kita udah beda visi aja kayak gitu kan, sampai sekarang mah baik banget gitu kan sama dia. Kayak gitu, jadinya bener-bener kayak gitu sih. Enaknya kayak gitu kan, jadinya tuh kita sama-sama enak gitu kan, yang penting kan kita sama-sama dewasa, niatnya juga baik, bukan yang kita mau nikung dia, kita mau ngapain dia kan, enggak kayak gitu kan. Berarti intinya komunikasi aja yang jelas. Komunikasi yang jelas dong. Nah, itu yang bagaimana untuk kelanjutannya bisa masuk Bro Alfonso? Nah, ini gue jelasin lagi berarti kan. Jelasin dikit, baru dia ngomong gitu kan, kita gantian kayak gitu kan. Jadinya tuh long story short gitu kan, gue tuh sendiri kan selama 4 bulan atau 5 bulan seingat gua gitu kan, single kerjain semuanya sendiri, bikin visi lah dan lain-lain, bisnis plan dan lain-lain. Pada akhirnya itu tuh gue emang dari dulu tuh nggak mau punya usaha tuh sendiri, karena menurut gue itu tuh, dan gue pernah dengar kata-kata, gue lupa dari siapa, tapi dia mengatakan tuh 3 monyet lebih pintar dibandingkan 1 orang jenius kayak gitu kan. Jadinya tuh gue mau cari partner karena otaknya itu lebih banyak dan kita tuh lebih kreatif jadinya gitu kan, solusi juga lebih enak, lebih banyak gitu kan. Akhirnya karena gue belajar dari yang masa lalu, gue mau pelan-pelan carinya gitu, pelan-pelan. Iya, gitu. Pelan-pelan, nggak mau buru-buru, jadinya mau carinya yang cocok dan yang satu visi gitu kan. Pada akhirnya itu tuh gue itu kan jalan sendiri selama 4-5 bulan itu, gue berjuang buat cari customer. Karena tour and travel itu kan perlu branding, karena gue masih baru, perlu trust. Jadinya tuh gue pakai cara MLM dulu, gue chat orang semuanya gitu kan, gue ajak ketemu, gue ajak ngafe buat gue jelasin Travelino. Mungkin mereka pikir tuh bisa jadi kayak insurance, MLM atau apa, padahal gue mau jelasin Travelino. Tapi untungnya feedback dari teman-teman semuanya itu bagus. Nah pada akhirnya itu gue ketemu si Ko Alfon kayak gitu kan. Ternyata waktu ngobrol sama dia, kok ternyata kita punya pemikiran yang sama kayak gitu kan. Berarti ketemu Ko Alfonso ini iya, pas niatnya lagi mau menjelaskan. Iya, niatnya tuh mau menjelaskan. itu. Iya, gua tuh sekarang tuh gue punya bisnis ini kayak gitu loh. Gue punya fokusnya di sini. Jadinya orang kan udah tahu kan. Gue misinya itu kan kalau ketemu orang kan mereka pengennya di otak mereka tuh kalau mereka mau jalan-jalan ingatnya gua, Travelino ingatnya. Makanya gue mau branding kayak gitu, ketemu orang-orang terus kayak gitu kan. Karena gue percaya kalau ketemu orang, ketemu fisiknya itu tuh orang lebih trust kayak gitu kan. Nah akhirnya gue ketemu si Ko Alfon, kita ngobrol-ngobrol, ternyata di sana kan juga ngobrol-ngobrol lah, pokoknya semuanya panjang lebar. Akhirnya ternyata kita satu visi dan misi kayak gitu kan. Dan gue juga cari partner, jadinya why not kita jalan bareng-bareng. Gitu. Terus Ko Alfon, kenapa lu bisa jatuh cinta dengan Travelino dan akhirnya kenapa lu mau gitu? Mau ya. Sebenarnya kalau ditarik lagi dari awal,
Kan gue sempet tuh di Aussie tuh dari 2016 sampai 2019. Ngapain di Aussie? Itu gue S2. Oh sih. S2. Keren ya. Ambil jurusan apa tuh? Ambil itu bisnis. Oh bisnis. Iya. S1 di mana? S1 gue UPH kan sama. Ambil jurusan? Hotel. Oh, hotel. Dia hotel itu bisnis. Cuman kampus gue kan kampus perhotelan juga, Blue Mountain. Di Sydney. Oke, Sydney. Terus di situ kan 2 tahun dan lain sebagainya. Awal tuh sebenarnya gue nggak mau balik Indo, gue tuh mau stay. Kenapa lu mau ambil S2 tuh? Emang tujuan mimpi lu apa dulu? Sebenarnya gini sih, lebih ke arah apa? Kan S1 udah di Indo nih, S2 tuh ya tuh buka wawasan lah, lebih luas melihat dunia di luar sana seperti apa. Akhirnya kan gue ambil S2. Terus kalau di sana kan kalau lu ambil S2 2 tahun minimal, lu bisa apply namanya visa kerja. Kita bilang namanya graduate visa 2 tahun di Aussie. Cuman singkat cerita visa gue ditolak. Kenapa bisa ditolak? Kenapa? Gagal gue salah submit form, ada namanya police check. Kalau di sini tuh surat kelakuan baik. Nah tapi bukan berarti gue nggak baik, nggak aneh-aneh ya bukan gitu. Tapi kayak ada beberapa tipe kan surat kelakuan baik itu ada beberapa tipe. Nah misalnya dia tuh visa ini butuhnya tipe A, gue submitnya tipe B. Kenapa lu bisa salah? Nah itu nggak ngerti tuh miss aja ya. Miss di waktu mencet di online tuh miss. Padahal gue ngajarin teman-teman gue. Teman-teman gue pada naik ke gue, Fon gimana sih caranya bikin visa? Apply ini. Gue sendiri salah. Terus? Karena teman-teman gue diterima semua. Gue sampai detik-detik terakhir belum diterima. Gue pikir kayak ya udahlah, mungkin punya gue lama gitu kan, pikir positif. Tahu-tahu ditolak. Iya, akhirnya 2019 kalau ditolak itu gue udah bisa tuh, aduh enaknya gimana nih? Akhirnya gue berpikir bahwa ya udahlah, daripada gue kerjanya kayak gini terus. Di Aussie kan gue juga part time, terus habis itu sempat ambil full time bentar. Terus juga karena visa gue tuh ngegantung, akhirnya kan gue nggak bisa apply ke kerjaan yang lebih bagus. Kerjaan gue emang dulu waktu lu mau pas S2 lu udah berplanning lulus S2 tuh mau ngapain lo? S2 di luar masuk tuh tour and travel. Oh di luar tour and travel. Sebenarnya S2 sih kan gue dulu kerja waiter, pelayan di banket. Jadi ada namanya bangunan Sydney Town Hall. Itu balai kota Sydney. Gue kerja di situ waiter selama 2 tahunan kurang lebih, pindah-pindah juga tempat. Dan sebenarnya simpel doang, gue mau waktu gue lulus, gue ambil graduate visa, dapat 2 tahun kerja kesempatan di sana, gue ambil kerjanya yang lebih baik, entah konsultan, entah mungkin di hotel juga, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu doang, simpelnya situ. Tapi untuk buka bisnis sendiri, kayak misalnya join sama Travelino tuh, kayak gue pikir antara mungkin umur 30-an lebih lah gitu loh. Tapi sebelumnya dulu emang pas lu di sana udah dapet tawaran ketemu Enrico apa gimana? Jadi waktu di luar negeri itu sebenarnya gini, gue kan di sana kan bisa dibilang di Aussie ya, kita tuh kan kalau hiburan kita, weekend kita tuh kan pergi, namanya kita kan road trip, selalu road trip hiburan kita, pergi ke luar kota, ke taman, ke winery dan lain sebagainya. Dan di situ tuh passion travel mulai terbentuk. Dulu tuh gue cuma kayak sekitar jalan aja biasa, tapi tiba-tiba passion tuh kebentuk. Sampai akhirnya waktu gue di sana itu kan banyak tuh teman-teman gue dari Indo datang ke Sydney buat liburan. Terus ya udah, kayak gue cuman kayak bilang, ketemuan lah, yuk kita ketemuan. Enrico lagi jalan-jalan ke Sydney juga apa gimana? Enggak. Jadi ini awalnya kayak beberapa teman datang ke Sydney, gue cuma ajak ketemu, habis itu gue ajak jalan. Biasa seperti kayak lu, kayak kita menyambut tamu ke rumah, kita jelasin, oh ini ada lukisan, oh ini ada rumah makan sebelah sini dan lain sebagainya. Sama gue melakukan hal itu. Akhirnya mereka nyelutuk, wih lu cocok lu jadi tour guide, lu cocok lu jadi kerja di tour and travel, punya tour sendiri. Cuma waktu itu gue pikir, gimana caranya, background gue aja perhotelan kan nggak ngerti soal gituan kan. Tapi waktu itu di situ ada teman gue juga yang buka tour and travel, jadi mereka baru buka tour and travel juga di Sydney. Cuma waktu itu ya udah mereka buka dan gue lihat, wih mereka bisa buka ya, hebat banget. Tapi waktu itu gue nggak ada kepikiran buat kayak apa ya, udahlah gue pengen buka juga gitu, nggak ada kepikiran. Cuma waktu itu sempat sih gue sekali jadi volunteer mereka. Jadi waktu itu mereka ada trip ke ibu kotanya Australia, ke Canberra. Gue cuma bilang, boleh nggak gue jadi volunteer gitu. Maksudnya pengen ngerasain kayak gimana sih jadi guide ya, jadi tour and travel. Waktu itu gue cuma jadi supir doang, padahal cuma nyetirin doang, udah selesai. Dari situ passion mulai kebentuk. Terus akhirnya gimana ceritanya bisa ketemu Enrico? Nah akhirnya kan gagal visa gue ketolak tuh. Akhirnya gue dengan berat hati gue masih for good balik ke Indonesia. Terus gimana cara lo meyakinkan ke orang tua kalau udah lulus ditolak apa? Visa, gitu. Jadi gini, kan ditolak nih visa nih. Sebenarnya gue ada nyawanya itu appeal, jadi kita bisa banding. Kita ajukan banding visanya, tapi ajukan bandingnya itu butuh setahun loh.
Jadi gue mesti nunggu setahun lagi, jadi which is Lama 2020 gue nunggu. Iya. 2020 kemarin, tengah tahun kemarin harusnya dijawab 2020 tengah. Dijawab yes atau no, tapi Buset, kata ya? makanya 1 tahun. Padahal cuma salahnya di police check doang. Dan gue nggak pernah ngelakukan kejahatan. Terus akhirnya itu gue bilang lah ke bokap nyokap kan, ya sebenarnya bisa aja nih stay di Aussie nih, kerja setahun, kerja di waiter, Nunggu jawaban ini. good money banget kalau ditanya. Wah, pretty good money, 1.500 3.000 Aussie dollar dapat deh tuh sebulan tuh, lumayan kan. Tapi gue berpikir lagi, gue bukannya mau merendahkan orang lain dong apa, tapi ini lebih ke arah personal belief ya. Buat gue gini, gue udah S2, kalau kerjaan gue cuma di waiter doang, jadi apa? Ya ini subjektif banget sih, maksudnya tanpa berusaha untuk merendahkan kerjaan, tapi gue merasa bahwa kalau udah S2 ya harus do something yang better. Maksudnya kan sayang dong, udah kuliah di jauh-jauh, masa jadi waiter, kalau gitu mendingan nggak usah S2, mendingan ambil orangnya S1, mendingan langsung kerja aja gitu ya. Bisa jadi waiter. Bener. SMA pun bisa gitu kan. Akhirnya ya udah, gue bilang gitu, udah gue forward aja, gue forward. Terus bokap nyokap bilang apa? Untuk meyakinkannya gimana? Oh gue bilangnya, ya gue bilang ya itu tadi gue bilang gue nggak bisa jadi apa? Musipil gitu-gitu. Cuma orang tua overall oke. Orang tua akhirnya mengerti sih, karena juga ini kan nasibnya bisa dibilang nasibnya tergantung sama government Australia. Bukan salah lu juga kan. Dan juga kata agen, waktu itu kan gue apply sendiri. Waktu ketolak itu baru gue telepon agen, agen pendidikan yang buat urusin visa. Gue minta tolong dia karena dia bilang peluang keterimanya di bawah 10%. Iya, jadi mending gue balik aja. Oke. Itu lu balik dengan rasa menyesal apa enggak? Lumayan sih, kayak waktu gue denger itu aja kayak galau gue. Galau banget itu. Kesalahan gue bukan yang sangat fatal, tapi Bukan fatal. jadi fatal. Jadi gitu. fatal. Itu wah bener-bener damage-nya gede sih, karena gak cuma di kepercayaan diri juga, tapi di uang, karena kan lumayan lo bayar visa tuh lumayan 2.000-an atau berapa lo lupa tuh. Gila tuh bener-bener galau sih, galau super. Sampai akhirnya udah waktu gue putuskan forward, gue apply kerjaan dong, biasalah kita fresh graduate. Gue apply lah 20-30 job adalah. Sampai kadang kalau ada balasan email sampai itu bingung. job untuk apa? Lu masuk ke bagian apa? Jobnya? Lu pengen jadi apa? Konsultan. Habis itu Semua banyak ya hotel. masalah ya. Iya, hotel mau apa F&B, masih jadi waiter, ketua waiternya, atau enggak jadi Manager, front office, apa atau enggak semuanya. asmen. Itu sekitar umur berapa lu balik forward ke sini? Umurnya? Umur berapa ya gue? 2019, 24, 25. Tempat dulu. Iya, sekitar segitu. Oke, terus akhirnya pas lu balik Nggak ada yang terima kerjaan. Ada sih satu sih, tapi ngegantung karena company belum buka, hotelnya belum buka. Terus ya kayak pengatung gitu loh. Ya, Bahkan juga. mereka pun bilang, kamu kalau mau cari kerjaan lain cari aja ya, karena kita nggak tahu bukanya kapan gitu kan. Sampai sekarang belum buka deh kayaknya. Belum buka kayaknya. Iya, tuh gila tuh hotel. Karena kan kena pandemi ya. Iya. Nggak ada yang tahu. Kalau nggak salah bukanya awalnya Januari. Tapi karena pandemi mungkin tambah tunda kali. Terus bagaimana lu bisa ketemu Enrico akhirnya? Akhirnya ya udah gua Itu yang kemarin itu ya. Terus akhirnya waktu itu UPH Fest di tanggal berapa tuh? Agustusan. Iya, Agustusan. Dia chat gua. Agustus 2019. 2019. Iya. Si Andiko chat gua kan. Ya biasalah apa kabar dan lain sebagainya. Akhirnya ketemu Buat menjelaskan itu. sama. Gue pikir. Gue pikir. Emang lu udah kenal? Udah, dia itu kan senior gua. Iya. Waktu kita futsal dulu kan di UPH kan kita olahraga bareng dan lain-lain tuh. Ya itu kita kenalin dari sana senior kayak gitu. Oke, terus tapi maksudnya gimana lu caranya Bisa percaya dia. Enggak. Di luar itu, bagaimana lu punya rasa percaya diri? Lu ingin Cap menawarkan nih, gue punya, lu meeting itu. Jadinya kalau gua tuh mikirnya dulu mah hajar aja ya, karena kan gua kan juga pengen branding. Kebetulan juga dia itu kan dulu senior futsal yang paling deket lah gitu kan, paling deket ya sama dia, soalnya dia kan paling deket sama junior dan dulu kan kita sering ngobrol juga. Dulu tuh gua paling deket ya sama dia lah kalau futsal gitu kan. Kalau sama senior dan lain-lain, dianya tuh udah kayak dia juga baik banget sama junior dan lain-lain. Makanya kenapa pada saat itu gue mau ajak ketemu gitu. Berarti kan. lu sudah planning ya 1 minggu ketemu sama berapa orang gitu? Planning enggak, cuman kalau gue inget siapa kan kita di Instagram kan, lagi di Indonesia nih gini-gini atau enggak siapa nih gitu kan lagi kosong nih atau enggak kelihatannya lagi di Jakarta karena dia itu dari luar.
gue ngeliat dia lagi di Jakarta, kenapa enggak gue ajak ketemu kayak gitu kan. Oke, terus udah nih ajak ketemu gimana Terus tuh? gue mikir kan gitu sama ya tadi si gue bilang kan, wah ini kok gue pikir gue kayak mau ajak MLM gitu atau tawarin asuransi gitu kan, gue pikir gitu kan. Tapi ya udahlah, namanya juga udah lama ketemu sama si Andiko kan. Sebenarnya hampir ketemu dulu 2018. Waktu itu gue sempet ke Bali, Ya, cuma 1 malam. tapi di Bali mah dulu gue masih kerja kan. Magang. Travelino belum ada kepikiran itu. Belum ada. Akhirnya waktu itu kan ketemuan lah di UPH, ngobrol biasa. Terus waktu itu gue kan tanya dia, lu sekarang kerja apaan kok? Oh gue buka Travelino. Gue langsung tiba-tiba gini, gue langsung inget flashback waktu gue di Aussie yang dimana teman-teman gue, entah teman-teman gue tuh yang suka jual ke gue, lu buka aja tuh travel, lu aja jadi tour guide gitu. Dari situ gue kayak mulai kayak innernya itu kayak mulai muncul gitu. Wah, gue ingat dulu gue pingin Jadi iya, tapi gue kayak bingung nggak ngerti gimana caranya dan lain sebagainya kan. Habis itu ya udah, waktu itu kan kita pulang nyampe parkiran, gue bilang sebelum pulang gue bilang ke dia, kita ketemu lagi deh, lu jelasin deh Travelino lebih dalam seperti apa. Habis itu akhirnya kita ketemu lagi yang kedua, udah dia kan bawa laptop, jelasin dan lain sebagainya. MLM ya? MLM. Ini MLM tuh gitu. Jelasin bla 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 bla. Akhirnya ya udah dari situ gue bilang oke, nanti gue bakal kasih final decision lah berapa hari kemudian. Habis itu akhirnya gue kasih final decision waktu lagi main futsal. Udah tutup sih sekarang di Spartan tuh. Ini mau kasih final decision apa nih untuk join atau enggak? Untuk join apa enggak, jadinya tuh kita tuh waktu ketemu awal itu kan kita ngobrol masalah Travelino doang kayak gitu kan. Yang kedua emang gua udah agak-agak karena gua ngerasa pada saat itu gua percaya banget sama dia gitu kan, dengan dia itu kan kalau dilihat itu kan semuanya orangnya kan teguh gitu kan, semuanya apa sih namanya tuh yang kayak persistence banget orangnya gitu kan. Gua lihat kayaknya bisa jadi salah satu opsi lah kayak gitu kan buat jadi partner baru nih kayak gitu kan. Ternyata waktu kita yang meeting kedua kita ngobrol lebih lanjut, makin connect nih kayak gitu kan. Ternyata apa yang di pikiran dia itu tuh bisa banget kita gabungin kayak gitu kan. Jadinya kenapa enggak kalau kita itu tuh dia itu jadi partner baru Travelino. Dan akhirnya itu pada saat itu kita ngomongin semuanya dan yang lain, gue suruh dia decide beberapa hari karena kan dulu tuh dia kan sempet ada apply kerja itu kan. Nah jadinya tuh dia kan masih bimbang juga mau kerja apa dia mau take risk buat ambil bisnis kayak gitu kan, mau usaha dia sendiri kayak gitu kan. Ya at the end itu dia decide waktu futsal itu decide untuk join Travelino kayak gitu. Oke, akhirnya barulah. Akhirnya di bulan apa itu? Kita Agustus berarti udah Agustus kita udah bareng. Start bekerjanya tuh kayak September ya. Karena nggak tahu kenapa kita tuh baru-baru cepet gitu kan. Agustus ketemu dia sehari, besokannya beberapa hari kita meeting, besoknya langsung deal, langsung jalan dari situ. Berarti satu tahun lebih lah, 1 bulan lu udah dari Travelino. Iya, dia udah dari 2 September 2019. Oke. Iya. Dan juga gue juga mikirnya sama, kayak gue bilang ke dia juga sih, ke Enrico, gue bilang kan lu jalan sendiri, why not kita jalan berdua kan lebih enak. Kayak ngangkat meja sendiri sama ngangkat meja berdua kan lebih ringan ngangkat meja berdua kan. Terus baru lu berpikir bahwa ini 50-50 nih. Iya. Supaya tuh. Oke, terus gimana rasanya bro? Ketika lu punya partner bisnis, mungkin yang beda 3-4 tahun ya. Bagaimana? Hari pertama rasanya tuh gimana? Mungkin dari siapa nih? Dari lu dulu lah. Dari lu dulu lah. Anyway sebelum itu dari di sini ada makanan boleh dimakan ya. Ini ada biji salak, bener gak sih? Namanya bukan cendil, sama singkong nih. Ini memang kebanggaan Indonesia. Iya. Sama ada kopi tuku ya, kita bawa kopi. Sebenarnya nggak di endorse. Iya nggak di endorse. Bawa aja, lu bawa yang ini. Benar. Ini favorit gue sih. Ini favorit. Ini local pride ya, local pride dong. Local pride banget itu. Iya, udah diakuin sama Kemenparekraf juga mereka barusan. Itu? Iya. Hebat lo ya bisa tahu. Tahu dong. Oke. Ya, kayak gitu. Nggak apa-apa di sambil makan sambil menjelaskan. Tadi lanjut lagi tuh, kenapa partner ya kita kan? Iya, gimana rasanya hari pertama challenge-nya? Pertamanya gimana? Karena kita jauh lebih tua ya bedanya. Challenge hari pertama, kalau to be honest, kalau hari pertama sih ya jalan-jalan aja gitu. Nggak apa, biasanya kan ada rasa nih, gue lebih tua nih. Gue gimana? Gitu. Kalau buat gue personal ya, dari dulu, dari zaman gue kuliah, dan bahkan dari zaman SMA, gue selalu berpikir bahwa
umur itu bukan jadi masalah. Maksudnya dalam partner atau nggak dalam pertemanan. Buat gue, lu mau umur berapapun, ya gue tetap respect gitu. Karena kan gini, kalau kita lihat budaya ya, kalau kita lihat kebiasaan orang Indonesia, tanpa bermaksud untuk stereotype, kalau gue lihat kan lebih kayak, kalau misalnya sama senior, gue lebih senior, lu tunduk. Senioritas. Iya, senioritas dan lain sebagainya kan. Karena kan makanya ada MOS, ada ospek, itu kan benar-benar membuat orang itu jadi ada senioritas karena itu kan, MOS dan ospek itu. Tapi gue dari awal udah berpikir bahwa gue gak masalah, maksudnya sama mau yang lebih tua kayak mau yang lebih muda, yang penting kita respect gitu. Karena buat gue it's not about the umur gitu, tapi lebih ke arah apa sih isinya yang dia sampaikan gitu. Jadi dari awal di hari pertama gue udah bisa bilang udah pasang mindset seperti itu. Jadi gue nggak peduli apakah nanti waktu misalnya nih kan tektokan, Eniko bener ternyata, ya udah gue bilang oh ya lu bener, ya udah jalan aja. Kalau misalnya gue bener ya udah kita jalankan apa yang gue rencanakan. Jadi in the end dari diri gue sendiri pun udah ada persiapan seperti itu, gitu. Nggak lihat umur. Buat gue doesn't matter. Kalau lu gimana? Waktu pertama kali pas kerja sama, wah gue takut dia lebih ini nih, lebih dominan. Gimana itu? Kalau gua dari awal sih nggak ada kepikiran negatif itu sama sekali ya, kayak gitu kan. Kayaknya dari pertama tuh ya bener apa yang kata dia, kita saling respect aja kayak gitu kan. Gua percaya dia percaya gua gitu kan. Ada apapun, ada masalah apapun kita selesaikan dan cari solusi dengan cara yang baik dan benar kayak gitu kan. Gengsi diturunin, walaupun kadang-kadang tuh gengsi gua kan besar gitu kan. Gue yang lebih muda emang gue lebih besar. Gue thankfulnya punya partner kayak dia tuh, dia orangnya itu kan pendengar ya. Emang gengsi yang lebih besar, gengsi lu misalnya? Gengsi, wah ya kita sebagai partner aja ya, kan nggak gengsi itu tuh nggak mungkin nggak ada lah di dalam suatu bisnis. Kalau partnership pasti ada yang bakal dominan, ada yang nggak dominan juga, atau nggak sama-sama dominan. Coba ada yang netral. Satu gitu contoh kan. lu gengsinya gimana misalnya? Gengsinya ya sama ya, menurut gue sih nggak munafik ya, semua orang pasti tuh pengen didengar. Iya betul. Suatu saat pasti pengen didengar, nggak munafik lah. Didengar, diakui sama. Diakui semuanya, ya sama lah semuanya kan kita kalau partnership. Nah kalau kayak gitu kan siapa yang mau ngalah kan ujung-ujungnya kayak gitu kan, atau enggak siapa yang merasa lebih emang udah paling hebat lah. Iya kayak gitu kan, ujung-ujungnya kalau udah sama-sama itu udah pecah, diam dulu, ntar mikir. Kalau menurut gua juga nggak gimana juga kan, nggak separah itu. Jadinya tuh kita kan di saat kita udah emosi, kita kan turn down dulu kan, sampai kita udah enakan dikit, kita mikir oh kayaknya ini bener, ya udah jalanin kayak gitu. Kalau gua masih ngerasa yang punya gua lebih baik, ya gua ngomong juga dengan cara yang pelan-pelan. Contoh implementasi satu yang secara nyata, yang mungkin teman-teman harus tahu. Apa ya? Waktu itu lu pernah ada konflik apa gitu? Konflik ya? Ujian. Kita kayak ujian ya? Misalnya entah dari beda pendapat, dari jalan-jalan si orang-orang harus seperti ini. Kalau beda pendapat sih paling sering pasti. Itu wajar sih. Iya itu paling wajar. Tapi sih. yang penting tidak pernah beda visi ya. Nggak pernah. Karena kan kita semuanya udah terstruktur lah. Oh, visi dan misi tetap satu. Apa tuh? Nah, ini hal simpel sih sebenarnya. Misalnya simpel-simpel jadi simpel karena biasanya gitu ya. Hal simpel gini, waktu itu kan kita promosi salah satu hotel di IG kita di IG story-nya Travelino. Nah, hotelnya kita sebut brand aja ya, Aman Jiwo. Oke. Gue lupa Aman Jiwo atau Aman Gila, pokoknya aman. Simple banget kan, kita kan bikinnya kan per IG story kan ada stay at Aman Jiwo, terus ini kamarnya seperti ini, terus fasilitasnya seperti ini. Kalau di story gitu ya? Di story kan. Slide keempat dan sampai ke-8 itu video. Video tentang, jadi kan Aman Jiwo punya kalau nggak salah 2 menit video itu tentang show, tentang apa sih ambience seperti apa segala macam. Simpelnya gini doang. Kita tuh debatnya nih antara videonya itu mau yang begini, mau horizontal atau vertikal, apa landscape gitu. Kalau misalnya begini kan lu next kan bisa langsung lihat tanpa lu harus begini HP lu, tanpa lu harus miringin kan. Tapi kan kalau kayak gini kan lebih kecil kan, jadi portrait lebih kecil. Waktu itu gue bilang begini aja nih, yang kotak aja, yang portrait square aja, portrait. Tapi saya gue bilang mendingan begini, jadi videonya kita gini ya. Jadi orang kalau lihat tuh lebih jelas, walaupun orang harus begini. Habis itu kayak debat kayak gitu, habis itu gue pikir bener juga ya, maksudnya lebih mending begini ya, maksudnya lebih kelihatan lebih jelas, dan juga kalau emang orang yang kelihatan lah orang yang niat sama orang yang niat. Kalau orang itu niat kan pasti orang begini kan. Kalau orang yang niat begini kan berarti cuma asal lihat doang. Kalau orang begini kan
asal lihat doang kok orang begini kan berarti ini orang niat dan juga siapa tahu jadi potensi pembeli. Gue pikir begitu. Sama kemarin tuh solusinya kita itu kan gue inget lagi karena lo ngomongin jadinya tuh solusinya jadinya kita tinggal di story kita kasih info untuk next slide jangan diginiin HP-nya kayak gitu ya, jadinya tuh mereka orang-orang yang dengar nggak bisa ya mesti lupa nggak visual ya mesti di landscape ya kayak gitu. Dari situ kalau mau dibilang ya udah jadi dibilang ya debat-debat kayak gitu lah ya dan simple butuh kerendahan hati, maksudnya dari kita semua butuh kerendahan hati harus mengakui kalau emang Andy Cole lebih benar ya udah ikut, karena kan kalau buat gua the most important thing itu bukan guanya, bukan Andy Cole tapi Trevino-nya. Kalau kita yang berantem, ya Trevino mau gimana dong? Karena pada akhirnya kan tujuan kalian kan membesarkan Trevino. Betul. Untuk kalau besar kan kalian harus solid. Kalau nggak solid nggak bisa. Ya. Sama sebenarnya yang terjadi dalam gua sama Julio bahkan lebih parah lagi. Gua eksplosifnya lebih eksplosif. Lebih marah. Bisa suara gua teriak keras begini, keras begini. Nah bahkan kalau kita waktu itu adalah cara simpelnya adalah bro. Kita makan siang kita mau makan di situ kita ngomongin gua nggak suka sama gaya lu kayak gini lu juga anggap gua kayak apa kemarin ngomong kayak gitu kayak gitu separah itu ngomong tapi ya memang akhirnya tidak masalah lagi gitu kan. Lu pernah nggak seperti itu sampai Kolfon gua nggak suka sama gaya lu kayak gini, gua nggak suka sama gaya cara lu ngomong ke gua tuh kayak gini sampai sedalam itu gitu. Pernah nggak dipendem atau mungkin dipendem ya dipendem terus udah lama baru diledakin kayak gitu? Pernah sih, pernah. Oke. Ya waktu itu bentar gue ingat dulu sih, tapi waktu itu pernah sih masalah apa ya waktu itu ya? Ada sekali doang, kita sampai diem-diem tapi itu nggak lama. Kayak gitu kan abis itu kita omongin gitu ya. Gue juga lupa. Nah tapi intinya karena kita sama-sama lupa nih kan ya. Intinya itu tuh kalau gua sendiri sih. Oh gue inget. Apaan? Oh kayak gini, kalau itu kita meeting. Ya udah nih. Gue cerita aja ya. Oh iya. Kita meeting sama partner, maksudnya calon kolaborasi mau collab. Mau collab. Waktu itu kan udah malam tuh. Simple juga ini. Simple banget. Akhirnya kan gue lihat dong, wah minum udah pada habis. Sebagai orang yang ngajak, ya kita inisiatif beli minuman dong buat mereka. Kita gue beliin teh anget, gitu. Kebetulan di sana tuh harganya lumayan. Teh anget aja berapa ya? 50.000 tuh nggak nyampe. Pokoknya 20 sampai 30 lah. Jadi ya lumayan lah buat es teh tawar. Lah, ya itu lumayan banget. Teh tawar gitu kan. Iya. Habis itu udah selesai kan. Terus besoknya si Enrico bilang harusnya tuh kemarin itu belinya itu jangan beli gitu lah, maksudnya kan nggak masa belinya belinya teh tawar, belinya jus kayak apa segala macam. Terus gue bilang lah soalnya gue harga segini gitu kan. Abis itu dia bilang nggak masalah, yang penting kita treat tamu dengan baik gitu kan. Tapi kan gue punya pendapat sendiri, gue punya pendirian sendiri. Gue insist dengan bilang bahwa itu mahal, ini aja. Kalau Enrico lebih karena ya udah nggak apa-apa, yang penting kan kolaborasi enak gitu loh. Maksudnya kan namanya juga calon partner kolaborasi ya, treat them well gitu kan. Gua tambahin ya. Jadinya itu tuh sebenarnya tuh intinya itu tuh kemarin kita beda pendapatnya itu ya, dia bilang itu kan karena mahal. Tapi kalau dalam satu sisi gua itu tuh mungkin jangan membedakan orang kayak gitu kan. Soalnya tuh coba itu lu meetingnya sama Pak Jokowi misalnya presiden kita, kan kita nggak mungkin kasih teh tawar misalnya di restoran terbaik, walaupun kita tahu dia maunya teh tawar, tapi kan kita pasti mau kasihnya yang terbaik, misalnya mau kasih es campur atau kasih apa gitu kan. Jadinya mau semuanya itu tuh equal, walaupun orang itu bukan Pak Jokowi atau orang penting yang besar kayak gitu, jadinya maunya tuh treat equal semuanya. Nah kemarin tuh beda pendapat dikit, cuman akhirnya ya kita udah selesaikan itu solusinya gitu kan. Solusinya apa kalau solusinya kayak gitu ya, kita ngomongin akhirnya kan ya dia juga percaya kalau cara itu lebih benar kan. Itu juga waktu itu gue juga sempet salah, waktu itu sempet salahnya gini kan, udah ngomong gini nih udah kelar. Iya kita diam ya kita ya. Diam bentar, abis itu salah gue gini, gue langsung ngomong, gue tuh bilang kayak gue nggak suka cara lu gimana ya waktu itu gue bilang, cara lu kurang kasih tahu tuh terlalu gimana ya, maksudnya kayak terlalu belum apa dipotong kayak kita mau ngomong dipotong. Oh gaya komunikasinya. Gaya komunikasi kan, gaya komunikasi. Cuman gue paham tuh, gue sadar bahwa ini nggak tepat, harusnya ngomongin nanti. Sampai akhirnya waktu itu kan gue liat nih dia udah diem sepanjang kantor diem gitu kan, sampai gitu. Kita pergi makan siang pun diem kan. Tapi waktu itu gue jujur, gue tahu nih diem, akhirnya gue berusaha untuk mencarikan suasana, ajak ngobrol lah, ketawa-ketawa segala macam. Iya.
Tapi gue tetap diem tuh. Gue udah kayak udah males. Habis itu sampai jam 5-an mau pulang baru diomongin. Dia kasih tahu gue kasih tahu dia. Habis itu udah selesai. Dan kita selalu mention bahwa kita selalu statement ini bahwa ini loh statementnya bahwa kita itu bukan berantem, kita tuh beda pendapat berdebat. Kalau misalnya berantem kan kayak agak kekanak-kanakan ya, musuh-musuhan dan lain sebagainya itu too much drama. Kalau buat kita ini tuh hanya berbeda pendapat, ini kita cuma berdebat gitu. Kalau kita mindset kita itu kita cuma berdebat, ini kita harus cari solusi. Tapi kalau kita mindset kita itu berantem, drama deh. Pulang rumah gue nggak mau lihat muka lu lagi, gue nggak mau masuk kantor, titik, gue bodo amat gitu. Itu pergi lu jauh-jauh gitu kan. Itu gue apa ya kayak nyari partner bisnis atau ketemu pasar bisnis itu udah kayak nikah juga gitu sebenarnya. Betul. Udah kayak suami istri. Bukan suami istrinya aja lebih sering ketemu ya. Iya. Jam kerja banyak. Iya benar. Ketemu istri paling cuma malam sama satu minggu. Pagi malam. Kita Senin Jumat. 9 to 5 kan. Iya gila tuh benar-benar apa ya diuji. Iya. Gitu dan emang apa ya gue baru nyadar bahwa gila ya kalau namanya mau bikin bisnis atau mau partner bisnis tuh sangat dibutuhkan yang namanya kerendahan hati dan juga kedewasaan, kematangan itu penting banget sih. Itu benar sadar banget. Sama seperti Passion 5 yang kemarin gue pernah wawancarai, dia juga berdua juga. Yang gue pelajarin dan dia bicarakan adalah ketika lo berpartner adalah menurunkan ego, udah titik. Menurunkan ego, dia cuma jawab itu doang. Kalau lu mau berusaha, jadi banyak orang nanya, gimana sih caranya mencari partner? Nggak bisa dicari. Iya benar. Ketemu dengan, jangan dicari. Semakin dicari nggak ketemu. Iya benar. Jadi ya sejalannya aja lu juga nggak tahu tiba-tiba ketemu kok. Iya, ya tiba-tiba bisa, padahal tujuan lu kayak lagi nge-MLM. Iya. Lagi pengen cuman branding doang nih kan. Iya, pada akhirnya memang bisa bertemu gitu kan. Benar betul. Nah, tapi di sini semuanya sudah pas ketemu juga MLM udah fix. Nah, kayaknya kurang lebih kerja kurang lebih 6 bulan lah kalau ada di sekitar pas sudah 6 bulan bekerja tiba-tiba pandemi. Oh iya, oke. Iya gak sih kan baru masuk Februari ya, masih 5 bulan lah. Iya, benar. Nah itu gimana kondisinya? Apalagi tour and travel. Betul. 4 bulan tuh zamannya gue lagi jualan masker. Iya benar. Masih benar. Stres, jualan baju mungkin. Semuanya lah ya, semuanya. Itu gimana? Oke. Guan, apa lu? Lu dulu lah. Yang tua dulu. Kita masih 90-an lah. Iya. Senior. Apa lah biar seneng. Iya. Kalau ini perspektif sendiri atau perspektif cara traveling? Traveling dong. Traveling ya. Paling traveling dulu ya. Kalau traveling jujur ya challenging sih pastinya challenging, apalagi kan bisa dibilang tuh kalau ada kayak gini yang pertama kena tour and travel. Yang paling lama di karir dia tour and travel bisa dibilang atas makanya kayaknya lu yang paling berdampak. Pariwisata lah. Kita ngomongnya overall kita ngomongnya apa ya? Pariwisata. Kemenparekraf sih. Ekonomi kreatif semuanya kena kan, kayak film itu kan ekonomi kreatif. Pariwisata semuanya. Jadinya tuh semua yang bergelombang di sana tuh yang paling bawah, kita itu yang paling bawah kayak gitu. Nah, itu gimana kalian menghadapi itu? Nah, waktu itu sih kita waktu itu jadi kan kita udah mulai jalankan. Kita udah bikin loh 2020 nih target penjualannya apa aja, bla 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 bla. Itu waktu ada pandemi itu udah kayak kertas yang kita robek-robek kita buang ke tong sampah itu. Udah ambiar semuanya. Jadi kayaknya sekarang tuh perusahaan mentalnya bukan mencari komisi tapi mentalnya survive. Iya. Saya yang berarti paling keren nih, I'm survivor. Cuman gimana ya? Ini kayak dua sisi mata uang sih. Karena satu sisi ya kita bener-bener kayak nggak ada penjualan. Sampai kita mesti nyetor dari duit sendiri kan, nyetor nombok terus. Kayak kas kita kayak pernah 200.000 atau 300.000 ya? 400.000. Gue mikir gila ini sedih banget ya 400.000 ya gitu kan. Itu kas terakhir kita. Tapi di balik ini semua kita bersyukurnya yaitu kita dapat investor. Benar. Itu sih yang kita bersyukur. Maksudnya kayak investor untuk ketemu investor berapa lama kemudian itu? Ya gue tahu pas sudah ada investor, pas ada pandemi juga ya? Iya pas pandemi itu karena itu kita cari investor karena kan itu yang kas kita udah minim, udah nggak ada uang itu kayaknya udah pusing beberapa orang gila, tapi kan kita mesti cari solusi kan. Jadinya kita yang traveling itu tuh
kita itu masih ada keep in faith, kita selalu keep in faith gitu kan dengan Travelino ini. Jadinya tuh mau sesusah apapun, kita mikirnya itu kalau kita bisa survive di masa tersulit ini, kedepannya kita udah bisa challenge yang lainnya. Karena ini tuh baru, bisa juga bisnis kan ya, pasti ada challenge dong. Ini one of the challenge, mungkin ini the biggest challenge buat kita gitu kan. Nah di sana tuh kita cari solusi terbaik, semuanya kita belajar, kita ikut webinar, kita benerin manajemen, sampai kita akhirnya karena kas sudah benar-benar menipis, kita mesti cari solusi, jadi kita cari investor. Kebetulan kita thankful banget, kita dapat investor tuh lumayan cepet gitu kan dibandingkan yang lain kayak gitu. Maksudnya dibandingkan lain, bukan dibandingkan yang lain sih. Cuma kita tuh termasuk cepet langsung dapat deal investor. Kita cuma bikin bisnis plan kita karena kita udah ada. Kita tinggal pitching gitu kan. Kita tinggal pitching, kita bikin presentasi kita coba pitching, akhirnya kita langsung dapat investor. Cuman seminggu 2 minggu kita langsung dapat kayak gitu. Thankfulnya kita langsung dapat. Dan akhirnya kita bisa survive sampai sekarang kayak gitu. Kalau misalnya nih, gue investornya, singkatnya, apa yang lu jelaskan ke gue supaya lu bisa dapat uang nih? Wah banyak bro. Apa yang membedakan? Jadi gitu kan, apa yang membedakan lu sama yang lain? Apa yang membuat gue bisa menanam duit ke lu? Apa yang lu sampaikan? Banyak. Pertama itu kan singkatnya aja, jangan banyak, ntar sampai sore ya selesai. Enggak. gua ini di summarize gitu kan. Jadinya tuh kita pastinya tuh kita mesti menjelaskan semua plan kita, duitnya bakal kemana aja. Dan kita tuh mesti open ke investor semuanya. Jadinya tuh kita nggak ada yang namanya tuh membohongkan mereka lah. Pokoknya semua kas kita buka, cash flow kita, balance sheet kita semuanya kita buka. Gitu kan, finance kita kayak gimana sekarang, ke depan kita mau ngapain, visi misi kita semuanya apa, kita jelaskan itu ke dia. Kita juga belajar tuh gimana cara pitching gitu kan. Belajar dan lain-lain, akhirnya kita presentasi akhirnya apa yang lu sampaikan, gue pengen tahu. Nah itu visi misi kita. Visi misi lu apa untuk Travelino? Wah, visi misi kalian. Visi misi kita itu tuh kita tuh pengen bringing back the travel essence gitu kan, dibandingkan traveling kayak gitu kan. Jadinya kalau mau ngomongin itu kita tuh tour and travel yang mengutamakan experience. Jadinya tuh kita tuh pengen a whole experience in one package. Kita tuh nggak mau orang jalan-jalan ke negara itu cuman menginjakan kaki. Misalnya contohnya kita ke Paris gitu kan. Udah ke Paris udah. Iya, udah ke Paris, foto di Eiffel, udah gitu kan. Tapi padahal tuh sebenarnya kan Paris itu kan besar, culture-nya itu juga banyak kayak gitu kan. Contohnya juga misalnya Indonesia lah, kita ambil Indonesia karena kita local pride kan kayak gitu. Kayaknya tuh Indonesia itu kan Jogja itu kan punya keanekaragaman yang banyak gitu kan. Ke Jogja itu nggak cuma Candi Borobudur gitu kan. Di sana kalian tuh bisa bikin batik, kalian tuh bisa bikin jamu, kalian bisa nyobain kulinerinya yang benar-benar otentik gitu kan. Ke Candi Borobudur pun kita twist gitu. Kita nggak pas day gitu kan. Bukan pas hari kayak jam 12, jam 1 yang biasanya turis-turis pada datang. Kita putar jadi sunrise kayak gitu kan. Karena di sana tuh benar-benar kerennya tuh sunrise di Candi Borobudur. Kayak gitu. Jadinya tuh kita kasih nginepnya juga di hotel yang otentik. Kita nggak mau kasih hotel yang modern. Modern tapi otentik gitu. Bukan yang benar-benar kayak misalnya kalau kita ngomongin brand misalnya Ritz-Carlton itu kan dia modern gitu kan. Tapi kan ada brand kayak Pelataran yang dia itu tuh otentik Indonesia. Nah, itu tuh yang kita harus ngerasain kayak gitu. Dari sisi Indonesia maupun orang luar negeri mau ke Indonesia. Emang yang lu lihat semua tour and travel nggak seperti itu? Sebenarnya sih ini kalau kita lihat ada yang seperti itu. Tapi kalau buat kita sih gini ya, karena kan kita selalu percaya bahwa kalau kita mau kayak misalnya nih, ngomong simpelnya nih, kita pergi ke Jepang misalnya. Nah, kita pergi ke negara-negara Eropa lah, kan kita pasti maunya kan ya, kepingin mengalami suatu mengalami pengalaman yang otentik. Maksudnya kayak misalnya ke Spanyol, kita benar-benar pergi ke misalnya cobain churrosnya, itu kan otentik. Kita nginep di hotel-hotel yang benar-benar hotel-hotel misalnya hotel yang mewah tapi kolonial dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sama, why not apa yang mereka tawarkan di luar negeri dengan otentivitasnya, dengan menjual budayanya, kita juga jual budaya Indonesia gitu loh. Karena what's the point kita itu cuman cari, ya of course semua perusahaan pasti cari keuntungan ya. Tapi kan kita mau sesuatu yang lebih itu ya selain mencari profit, kita juga ngangkat budaya Indonesia. Sebenarnya lebih ke arah situ, kita pingin mengangkat budaya. Esensi kita kan seperti itu. Namanya kita jalan-jalan. Tapi apakah tour and travel apakah memang lu ngelihat memang
punya visi seperti itu, apakah memang melihat perusahaan lain tidak punya apa gimana? Nah, ini gue Apa yang jelasin. lu suka? Jadinya itu tuh tour and travel itu kan banyak, semuanya pasti beda visi dan misi Betul. dong. Nah, kita kan punya visi kita sendiri. Yang kita lihat di market itu, yang punya visi seperti kita itu tuh masih sangat amat minim. Oke. Dikit banget kayak gitu kan. Jadinya tuh kenapa kita bikin ini ya, opportunity-nya berarti masih gede banget kayak gitu kan. Karena sebenarnya tuh bisnis travel pun juga banyak gitu kan. Banyak. Kita kan juga mesti find our uniqueness gitu kan. Uniqueness kita itu kan yaitu experience itu. Jadinya kalau dulu kita mau fokus only in Indonesia gitu kan. Tapi ternyata pariwisata itu kan besar dan kita tuh pengen fokus itu di satu dunia. Kayak gitu kan, satu dunia kita ambil benar-benar experience-nya, authenticity-nya kayak gitu kan. Itu yang membedakan. Jadinya contohnya itu tuh kalau kita mau membandingkan dengan yang sebelah-sebelah itu kayak gitu kan. Jadinya tuh bisnis travel itu tuh ada yang B2B, ada yang B2C. Kita itu kan B2C, kayak gitu kan. Jadinya intinya itu tuh sebenarnya kayak kita sama yang sebelah-sebelah itu tuh kita sama. Yang membedakan itu apa? Paket yang kita jual ke tamu kita, kayak gitu kan. Isinya itu seperti apa? Kita tuh kalau kita tuh nggak mau orang jalan-jalan itu bener-bener kayak misalnya contohnya kita ngomongin yang sebelah itu kan, yang lain-lain banyak kan itu misalnya lu mesti ke toko oleh-oleh apa, ke toko wajib apa, gini-gini kita nggak mau. Kalau gue personally gue jalan-jalan itu gue nggak mau kan, gue dibawa ke tempat toko belanja gini, toko belanja gini, kan gue maunya jalan-jalan ya, gue mau nikmatin kota itu bener-bener ya kota itu, gue ngerasain culture-nya, negaranya, tempat belanja juga tempat belanja yang biasanya orang lokal pergi. Nah maka dari itu kita bikin traveling itu karena kita mau tamu-tamu kita merasakan itu. Kita nggak mau mereka tuh jalan-jalan ke tempat itu malah diaturnya itu tuh ke tempat belanja inilah, kemana lah kayak gitu. Kita mau bener-bener mereka tuh bener-bener ngalami experience. itu kan essence of traveling kan. Cuma tetep kan lu membiarkan customer ada beli oleh-oleh ada kan? Ada, tapi kita bawanya itu tuh ke local shopnya. Lokal yang dimana negaranya itu ada. Iya, misalnya contohnya itu misalnya ke Semarang kan ke Semawis. iya, ke kota tua atau enggak Iya. apa. Kalau kayak ke Malioboro bukan ke toko apa. Misalnya lu ke contohnya, sebenarnya ini kebanyakan itu tuh di luar negeri, bukan di Indonesia. Untungnya Indonesia itu kan jarang yang seperti itu. Kalau di luar negeri itu tuh misalnya kalau ke China, biasanya orang kan bawa ke toko obat lah, toko sutra lah, toko apalah, kayak gitu kan. Tapi gue pernah tinggal di China dulu, dan gue tuh tahu ada banyak tempat di sana itu tuh yang benar-benar itu kanan kiri itu tuh lokal shopnya tuh unik dan bagus-bagus. Itu tuh bercendera mata yang lo harus beli. Jadinya tuh misalnya Shanghai ada namanya Tianzhefang, itu tuh tempat yang benar-benar tempat wisata tapi kanan kiri itu toko-toko unik kayak gitu loh, dan itu semuanya tuh bisa dibawa pulang kayak gitu loh. Itu loh yang mestinya mereka nikmatin kayak gitu loh, bukan misalnya toko obat lah, toko sutra lah kayak gitu-gitu. Karena di tempat itu pun ada jual sutra-sutra itu kayak gitu kan, ada jual ini aja, tapi itu pilihannya itu wide, banyak, nggak cuma di satu. Karena tuh sebenarnya itu yang hal-hal seperti itu subsidi kalau di tour and travel. Jadinya kalau kita sebagai pengusaha kita bawa ke toko mereka, kita dapat komisi dari toko itu. Itu yang bikin kenapa tur-tur misalnya tuh grup-grup besar tuh jadi murah tuh karena subsidi itu, dan kita tuh nggak mau seperti itu. Terus gue juga lihat yang membedakan tour travel dengan yang lain juga lo bisa meng-custom ya? Iya. Betul. Apakah tour travel yang bisa meng-custom juga? Nggak selalu ya? Kalau tour and travel pasti Indian pasti semua orang jawab pasti bisa. Karena kan orang pasti mau ngejar apa? Ngejar pendapatan dong. Pasti bisa. Tapi kalau di sini kita lebih menekankan soal itu juga, soal tailor made, karena sebenarnya itu tailor made kan kita bilang nih custom itu namanya tailor made ya, tailor made tour. Sebenarnya konsep tailor made itu udah ada sejak dulu. Katanya dulu tuh tailor made dari awal. Cuman karena di Indonesia juga kan populernya kan lebih karena open trip lah ya. Open trip. Akhirnya konsep tailor made yang custom travel sendiri itu udah nggak ada lagi. Karena orang tuh lebih mikir udahlah terima beres aja dia deh gitu. Akhirnya ya udah hilanglah konsep tailor made. Cuman karena kita melihat peluang bahwa tailor made ternyata masih dikit nih di Indonesia, why not kita kembangkan konsep tailor made ini. Seperti itu. Dan sekarang juga udah berubah mindset, bukan kayak zaman dulu. Kalau kita anak muda zaman sekarang kan, kita maunya apa yang kita mau. Jadinya kadang-kadang kita ngelihat paket yang udah dijual aja, kok nggak kesini. Nah kita bikin solusi itu, jadinya tuh mereka bisa
pergi ke tempat yang mereka mau kayak gitu kok, tanpa mereka harus ikutin paket itu. Makanya kita bikin custom atau tailor made itu. Tapi memang untuk custom atau tailor made itu dikhususkan bagi tim internalnya saja. Iya. Kan nggak mungkin lu lagi bikin tour yang besar tiba-tiba orangnya mau jadi ini, lu atur juga untuk orang yang lain, orang lain yang mungkin nggak dia kenal juga di situ. Atau gimana sih? Lu maksudnya? Bikin tailor made itu khusus buat mengcustom satu keluarga. Jadinya benar-benar itu dibikin hanya untuk misalnya lu mau bikin lu sekeluarga berempat mau ke Bali misalnya kayak gitu, mau kemana aja, jadi semuanya kita bikin dari nol. Kita minta semua reference dari lu, misalnya hotelnya mau bintang berapa, transportnya mau kayak gimana, mau pakai local guide apa enggak, mau kemana aja, itu beber kita tarik, kita ambil, akhirnya kita bikin kasih ke lu. Jadinya itu benar-benar paket itu cuma untuk lu, karena kan semuanya maksudnya preference-nya juga semuanya dari lu. Betul. Kayak gitu. Jadinya mau bercustom. Di luar tailor made juga ada yang udah lu buat kan? Ada. Karena mungkin ada orang-orang jujur, gue ini orang yang jarang banget jalan-jalan. Traveling itu jarang banget. At least gue misalnya gue mau jalan-jalan ke mana? Misalnya gue mau jalan ke Labuan Bajo. Tapi gue nggak tahu tuh Labuan Bajo ada apa aja yang menarik gitu ya. Gue tinggal ngomong, boy gue mau Labuan Bajo, gue jalan-jalan. Titik gitu kan. Nah, itu lu bisa langsung atur kan di situ. Benar. Nah, abis itu orang itu kan kalau jalan-jalan itu kan kadang-kadang juga mikir ya, even dia nggak tahu ke Labuan Bajo, tapi kan apa yang bisa kalian udah mikir gak sih, maksudnya gue nih mau jalan-jalan ke Labuan Bajo pakai Travelino. Tapi sebelum gue ke Travelino, gue juga udah punya pilihan yang lain. Gue mau ke Labuan Bajo sama si B. Iya, misalnya. Apa yang bisa lu kasih ke gua supaya orang tuh bisa merasakan perbedaan gua dengan yang lain, perbedaan Travelino dengan yang lain pas gua jalan-jalan sama lu. Jadinya yang pertama itu dari service juga. Service itu kita personalize. Jadinya semuanya itu tuh kita langsung tektokan sama tamu juga, mereka merasa welcome karena mereka tuh di personalize kayak gitu kan. Nah, habis itu tuh yang membedakan kita sama yang lain tuh juga sebenarnya tuh quality standar kapal atau pinisi yang kita jual. Kita tuh nggak mau jual pinisi atau kapal, karena di Labuan Bajo itu kan misalnya sailing itu kan yang membedakan kita sama orang lain itu kan kapal berarti kan, karena kan kita 3 hari 2 malam tuh di kapal, kita muter-muter pulau tuh di kapal. Yang membedakan kita sama orang itu kan kapal itu, jadi kita cari kapal terbaik dengan harga terbaik kayak gitu kan. Bukan harga yang mahal yang kayak gitu loh. Murah juga bukan, tapi harga terbaik. Iya, harga terbaik. Terbaik tuh bisa terjangkau sesuai dengan kualitas. Kita maunya quality over quantity udah pasti gitu kan. Kita mau baru kasih yang quality yang bagus, jadinya kan tamu juga puas. Kita nggak mau main yang kita kasih yang murah tapi itu tamu nggak nyaman kayak gitu. Kalau emang dia nggak cocok, mendingan ya nggak usah, jangan. Tapi kalau ini kita kasih yang terbaik dengan standar kita kayak gitu. Gue ada satu pertanyaan lagi menjangkau. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya nih, ini quality over quantity segala macam, dan lu punya visi yang kuat segala macam. Bagaimana kondisinya jika tiba-tiba jebret karena lu memang sudah bagus, orang-orang pengen suka, dan lu datang dengan klien yang sangat banyak. Dengan klien yang sama, bisa juga kalau gue berpikir gini, kalau travel center yang udah besar-besar, yang sebut aja yang kalau ke mall banyak lo tuh berjajar, dengan semua di situ kan. Bisa juga orang-orang dulunya yang sebelum besar punya visi dan misi yang kuat seperti lu berdua sekarang. Bagaimana ceritanya kalau misalnya mungkin orang-orang itu yang dulu itu pernah membesarkan si bertur dan lain-lain itu adalah lu yang sekarang kayak gitu ya. Terus banget. Bisa juga tiba-tiba pas dia sudah besar jadi quantity over quality, kayak mereka udah dapat duit nih. Ya ada orang gitu, ya udah, at least gue juga mesti tetap laku kok. Nah, bagaimana cara meyakinkan gue atau ya gue pengen gue as a customer untuk lu tidak melakukan itu, untuk tetap konsisten dalam visi misi lu yang kuat seperti ini. Oke. Gua siapa? Gua atau gua? Ya apa aja, siapa aja beda ya. Gua dulu lah. Kalau menurut gua sendiri sih baik-baik kepada visi misi kita, mimpi kita seperti apa sih? Maksudnya lebih ke arah gimana caranya kita mempertahankan, karena kan emang gue sama Enrico, maksudnya gue join sama Enrico gini kan, bangun travel itu kan karena ada visi misi. Maksudnya kalau misalnya ujung-ujungnya ke sana, ngapain kita bangunin di awal kayak gini? Jujur, karena terus ini yang gue tanya adalah
jalan hidup gue sama Julio, banyak banget untuk ngomong ke local pride, bahan-bahan bisa gue ambil dari luar negeri dengan harga yang termurah dan cepat. Tapi sekarang gue harus nunggu SDM Indonesia yang mungkin harganya jauh lebih mahal, lama, dan gak semua orang mau tahu itu gitu. Hanya sedikit. Gue harus sama Julio harus punya marketing yang luas supaya orang-orang tuh bisa paham dengan apa yang gue mau, dan gak semua orang mau itu. Orang butuh cepat, murah, bagus, tanpa lokal pride, yang penting dia nyaman. Nah itu adalah menjadi dilema gue sama Julio untuk bener gak sih bro yang kita kerjain? Apakah kita terlalu sangat idealis? Apa enggak sih sampai kita tuh kayak gini gitu? Kita itu mesti pintar-pintar yang pertama. Kalau menurut gue itu tuh makanya di dalam dunia bisnis itu tuh integrity itu tuh sangat amat penting gitu kan. Kita mesti menjaga integritas itu. Apa yang kita buat harus selalu begitu, apalagi udah dicatat visi misi kita kayak gitu kan. Kalau kita emang mau pakai cara yang seperti itu, mendingan kita buat brand baru, tapi kita nggak merusak brand yang kita punya sekarang kayak gitu kan. Kita buat brand baru aja, karena ini tuh brand kita yang sekarang tuh udah seperti ini. Kalau buat lu sendiri itu kan sekarang Java Aesthetic kayak gini kan juga udah bagus, walaupun kita susah sekarang, orang tuh lama-lama bisa tahu kayak gitu kan, mana yang lebih worth it, mana yang behind the stories itu tuh lebih bagus. Nah itu tuh akan dijawab pelan-pelan lah kayak gitu kan. Emang semuanya bisnis kan gak gampang, karena kita kan bisnis jasa, bisnis trust, semuanya itu tuh orang dapat trust itu tuh gak gampang. Kalau buat gua tour and travel itu tuh perusahaan yang udah besar sekarang aja tuh mesti ambil 30 sampai 40 tahun lu bayangin, dan kita tuh baru hampir 2 tahun kayak gitu kan. Gimana caranya kita ambil trustnya itu kan nggak gampang gitu kan. Makanya itu tuh kita mesti keep in faith sih, integritas kita tuh mesti kuat. Kalau kita gampang tergoyahkan, ya udah kita apa bedanya sama yang lain kayak gitu kan. Kita bener-bener ya udah kita sama-sama yang lain di sini kan. Kita mau kita mau bikin yang beda, kita mau kasih solusi yang lain kayak gitu kan. Jadinya kita mesti keep in faith sama integritas kita tuh mesti kuat. Makanya kita bakal ya pasti lama-lama Tuhan bisa menjawab lah. Tuhan bisa ngelihat, market bisa ngelihat siapa yang benar-benar keep in faith, maksudnya visi dan misi dan lain-lain. Kalau kita punya niat baik, kita kasih solusi terbaik kan pasti orang lama-lama juga akan nyadar. Gitu. Karena juga banyak company yang kita lihat yang misalnya nggak usah jauh-jauh, contohnya Aman yang kita jual sekarang kan. Aman Group kan. Aman Group. Mereka mau konsisten dari dulu membangun hotel-hotel itu rata-rata di tempat UNESCO, nama kan. Kedua Aman juga sih, Villa Aman, bukan ya? Bukan. Oh beda. Jadi kan kita melihat bahwa mereka tuh konsisten. Luxury ada at least di tempat UNESCO, terus benar-benar menyatu dengan budaya setempat. Maksudnya kayak Aman Jio kan benar-benar ya budaya apa bisa dibilang ya mengikuti budaya setempat ya di daerah Jawa. Aman Kila sama di Bali gitu kan. Dan kalau salah Aman apa yang di Utah ya Amerika banyak apa tuh itu juga Aman Diri kalau nggak salah. Aman Diri itu Aman Zoe lupa deh. Jadinya tuh kita tuh selalu admire sama Aman itu karena mereka tuh benar-benar menunjukkan bahwa itu salah satu bukti bahwa kalau kita konsisten sama value kita sama visi misi kita kita bisa sukses. Tapi memang kenapa yang keluar luxury yang benar-benar yang wow itu kenapa mungkin salah satunya Aman, kenapa cuma dia doang misalnya yang nonjok misalnya. Karena yang lain tuh kayak di tengah jalan, aduh enakan gini gue belok aja deh. Ujung-ujungnya apa? Ada Aman aja ini yang menonjol nih. Ibaratnya yang lain udah ngikutin zaman, aja ngikutin arus ikan, tapi dia sendiri ikan salmon. Yang lawan arah tapi ternyata jadi mahal. Iya benar. Betul. Of course kita tetap harus update dengan zaman sekarang. Tapi bukan berarti kita mengubah segala visi misi kita, segala demi market. Mimpi kita demi market. Maksudnya kita bukan berarti kayak kita ambil semua market. Pokoknya udah deh, yang penting ada portfolio, yang penting ada chain, ada untung, udah yang penting gitu. Rusak lah brand kita. Kita kasih salah satu contoh deh. Satu paket kita yang sebenarnya itu kalau dibilang gimana cara masuk ke visi misi agak susah. Yang kita punya sekarang, yang Hidden Waterfalls ke Sentul. Iya, itu kan yang bikin banyak banget gitu kan ke sana. Kayak gitu kan benar-benar banyak. Tapi yang kita bikin beda itu kan kita ada picnic lunch kayak gitu kan di depan waterfallsnya langsung kayak gitu kan. Nah, itu tuh yang semua orang tuh nggak ada yang buat, cuman kita. Makanya gue tuh kemarin jujur ya Hidden Waterfalls ya sama kalian gitu. Nah, iya.
gue ngelihat kalian bawa-bawa tuh ikan, makanan, apa kepleset, iya, matras semuanya. Gue mah diem aja, gue mau ngelihat lu gimana cara kerja lu dan as a professional is not friend aja gitu. Iya benar. Makanya gue hanya cuma sometimes gue mikir lagi, nanti ketika dia ada sukses dia tetap melakukan hal seperti ini atau enggak? Pasti. Apakah dia tetap meng-guide anak-anak? Kan biasanya kayak gitu. Kita jiwa pebisnis, gue juga tetap akan mikir kayak gitu. Makanya kayaknya kalau misalnya lupa pun gue harus tetap ikutin deh. Gaya anak-anak tim lu sama seperti kalian berdua yang melayani gue. Iya benar-benar. Iya, thankfulnya juga dari kemarin kan udah beberapa trip kita lepas dan standarnya ya pasti sama karena itu udah standar Travelino. Nah, thankfulnya itu kan karena kita jadi salah satu yang mencolok di sana, ya maksudnya thankful juga buat orang-orang yang lain ada jadinya yang ikutin kita. Jadinya kan itu yang jadinya tuh kayak kita juga bagus, berarti kita naikin standar orang lain juga, nggak cuman kita kayak gitu kan. Iya. Kayak gitu kan, karena tuh kita selalu mau mencari itu tuh yang berbeda lah, kayak gitu kan. Jadinya gimana caranya kita bisa beda sama yang lain, kita selalu di situ sih di otak kita, gitu kan. Gimana kita unik dan lain-lain. Sebenarnya itu kan visi kita kayak dari dulu kita pengennya tuh yang medium. Emang market kita kan fokusnya di medium to high, gitu kan. Emang semuanya maunya yang bagus. Kayak ke Sentul itu ngapain? Kita aja baru tahu sebenarnya gara-gara pandemik gitu kan. Dan pas kita udah mau bikin itu kita lihat ini gimana caranya bisa jadi mewah ya, bisa jadi bagus ya kita pikirin itu kayak itu kan. Sentul yang tadinya harusnya orangnya cuman biasa aja semuanya, cuman trekking, nah kita bikin yang beda, kita kasih experience itu kayak gitu kan. Lu pernah kepikiran gak sih kalau misalnya lu lagi jalanin branding, it's all about branding. Selling sama branding kan berbeda. Selling juga the money for quick gitu, cepat gitu, tapi branding waktu. Betul. Misal about time, betul. Waktu selling 5 menit, branding 5 tahun. Iya benar. 5 tahun buat branding itu, tapi uang lu jual, lu udah kuat gitu. Lu pernah kepikiran gak sih ternyata nanti yang menikmati bisnis lu adalah anak-anak kalian bukan lu? Oh. Kok jadi gue yang kayain anak gue, belum tentu anak gue mau bisnis kayak gue gitu. Jangan-jangan dia bisa membesar, dia tuh besar karena cuma gak enak sama gue karena bisnisnya udah besar, tapi overall sebenarnya dia gak suka sama kerjaan ini melanjutkan lu yang brandingnya udah kuat aja. Kalau soal itu sih gini sih, kalau kita berdua kan bisa dibilang backgroundnya sport ya, maksudnya futsal. Itu secara langsung juga mempengaruhi mentalitas kita, karena kan kalau olahraga entah basket atau futsal, bola dan lain sebagainya kan, lu sebelum menit terakhir sebelum pulih panjang berbunyi kan lu mesti berusaha terus. Artinya apa? Kita benar-benar value yang namanya determinasi. Dan buat kita sendiri sih pribadi, kita bangun brand ini ya emang benar-benar dari hati kita. Kalau masalah nanti apakah nanti tiba-tiba misalnya amit-amit lah, ya kita udah gede, atau kita nggak bisa nikmatin, entah kita yang sakit atau kita yang udah meninggal duluan, kita nggak ada yang tahu kan. Buat kita sih hidup kan anugerah, maksudnya semua itu juga Tuhan yang ngatur. Kalau emang Tuhan merasa bahwa oke, Alfonso dan Enrico nih cocoknya nih sampai sukses, sampai besar, sampai bisa bawa tamunya private ke Brazil misalnya, kemana, ke luar negeri, kemanapun, baru deh ini anak dipanggil lah gitu. Kita nggak ada yang tahu, mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya Tuhan nggak mengizinkan, misalnya Tuhan bilang oke, Alfonso dan Enrico selesai sampai sini, biar anak lu yang terusin, atau enggak biar mungkin saudaranya kalian atau enggak karyawan terpercaya kalian yang terusin, ya sudah, it's okay. Maksudnya kita mikir di sini lebih ke arah apa sih yang kita bisa lakukan, karena kan kita hidup di sini kan kita mesti melakukan segala suatu pekerjaan dengan semaksimal mungkin. Cuma sementara ya. Dan juga sementara kan. Kayak bisnis yang ini bisnis punya Tuhan, kita yang jalankan as manager. Betul. Walaupun kita owner di dunia. Betul. Kayak ibaratnya kalau di Bible tuh kan ada perumpamaan tentang talenta ya. Ada yang kasih 5 talenta, ada 4 talenta, 3 talenta, 1 talenta. Ya kita kan dibilang kan tuannya itu kan menghargai orang yang benar-benar dari 5 talenta dilipat kali gandakan jadi 10 talenta. Nah sama, kita pingin seperti itu. Work ya as long as we can, do the best. Masa nanti apakah dilanjutkan atau dan lain sebagainya itu urusan Tuhan. Tapi tetap kita, of course kita mesti meyakinkan anak kita gitu loh. Ini tuh bisnis udah bagus, kamu terusin bisnis bapak gitu kan. Tapi kita nggak ada yang tahu gitu. Nah, mungkin si Enrico ada ini prospek. Kalau ini sih gue belum pernah. Sebelum lu ngomong, gue pengen tahu. Sebenarnya lu tadi kan si Alfon udah ngomongin soal dulu dia dari S2 segala macam. Dan gue ngeliat kayaknya lu punya bisnis nastar ya.
Oh sekarang itu sebenarnya bukan punya gua, punya orang tua. Cuman gua juga dengar iya, katanya. Cuman gua yang karena orang tua itu kan mungkin kan keinin zaman, mereka kan nggak ngerti teknologi dan sosial media. Berarti Nastar udah ada sejak dulu? Belum, itu baru bikin karena gua ngelihat talent nyokap gua. Dulu tadinya tuh gua juga kurang mau support karena gengsi lah, kan males kan punya orang tua gini-gini, aduh gimana ngurusinnya nih, buang-buang waktu gua lagi di fokus di Travelino. Tapi kan pas gua cobain enak ya, terus kan teman-teman gua pada beli Nastar lah, pada beli yang lain, terus gua cobain punya nyokap gua jauh lebih enak ya, pasti sampai sejauh itu loh, sampai gua bilang kan berarti ini opportunity-nya juga bagus nih kayak gitu kan, cuman nggak fokus jadinya nggak bisa kayak gimana, cuman ya gue semaksimal mungkin kayak gitu kan buat bagusin Madam Tina. Mungkin nanti kalau udah namanya apa? Madam Tina. Berarti namanya kalau Tina. Gue bikin enggak canda aja. Namanya kan gue Tina. Gue bikin karena gue mau bikin eksklusif, jadinya gue bikin Madam, kan nggak mungkin ibu kan, Ibu Tina kan ya gimana, kalau Madame kan mahal gitu kan. Ya gitu. Jadinya Madame Tina gitu kan. Nah, gue bikin itu. Terus gimana untuk penjualan itu? Oh, sampai sekarang sih bagus sih, oke lah gitu. Untuk Berarti bisnis rumahan oke lah. Berarti lo bisa membuat nyokap lo sukses dong kayak gitu? Ya, dibilang bikin nyokap gua sukses juga enggak, mungkin ini kita sebagai anak kewajiban aja sih bantuin dia, kan kita juga. Karena gua ngeliat lu justru menurut gua ngeliat lu respect bro, karena lu naruh Madam Tina di bio lu, jatuhnya mulai jadi bukan malu-maluin, malah jadinya eksklusif. Lu jualan Madam Tina yang memang keren gitu, oh ini the part of your life gitu loh. Iya, Madam Tina. Kayak sebenarnya lu melihat peluang nyokap lu, bukan nyokap lu ngeliat peluang anaknya, tapi nyokapnya ngeliat peluang anaknya ngeliat nyokap lu peluang nyokapnya, dan akhirnya lu bisniskan. Gimana lu dapat persenan nggak di situ? Enggak lah, itu mah gua baru cuman bantu nyokap. Itu kan semuanya kan dari background family lah kayak gitu kan. Kita kan ada di masa di bawahnya gitu kan. Nah, jadinya tuh karena itu kan karena keadaan keluarga, ekonomi keluarga, gue sebagai anak cowok satu-satunya juga gue mesti tanggung jawab lah. Kita kan sebagai anak laki-laki. Karena gue denger ya usaha nyokap lu tuh yang lu buat bareng juga katanya udah bisa membuahkan hasil atau merubah hidup keluarga lu lah. Belum sih, kalau bilang itu sih belum, masih jauh mungkin dari itu. Tapi untuk bisa menghidupkan lumayan bisa kayak gitu kan. Karena kan kalau udah ngomongin keluarga itu kan udah besar ya gitu kan, nggak kecil. Menurut gua untuk bisa menghidupkan gitu. kan. Lumayan lah, belum. Gimana kondisinya kalau misalnya memang dulu lu belum buat Madam Tina? Wah, pusing bro. Pusing. Iya, pusing. Ya itu balik lagi maksudnya gua pertanyakan, bisa juga nantinya ini usaha Travelino itu untuk anak lu, tapi ternyata anak lu bisa menghidupi atau membuat ide yang lain waktu udah tua. Sebenarnya tuh kalau gua intinya mungkin ini kan gua kalau masalah ini sih belum pernah diomongin sama partner gua juga nih si Ko Alfon ya. Iya, cuman ini tuh ya ini kita belum sempat ngomongin masalahnya sih. Di sini gua cuma ngomong pendapat gua ya. Pendapat gua kayak gitu. Jadinya belum Travelino. Kalau gua bangun brand ini sebenarnya itu kan gua mau gedein brand ini kayak gitu kan. Jadinya ntar ini mau siapapun yang take over bebas. As long dia itu profesional, nggak harus anak gua. Betul. Karena gua ngerasain kalau gua disuruh kerjain sesuatu gua nggak suka tuh gua benar nggak enjoy. Jadinya ntar gua sebagai orang tua juga gua nggak mau memaksakan anak gua dia harus nerusin gini, apalagi kita partner kan. Berarti kalau nggak anak gua, anak dia, ntar berantem lagi siapa yang mau nerusin, repot gitu kan. Pokoknya siapa yang kompeten, dia yang kompeten. Iya, kalau ini kan kita kan ngomongnya amin kita sukses nanti. Siapa yang kompeten nerusin, dia kompeten, dia take over kayak gitu kan. Tapi kita tetap pemegang saham. Yang penting kita hadir rapat. Kita saham semuanya gini-gini kan kita. Cuman kan ntar yang kalau kita kasih anak kita nggak kompeten, terus dia malah ngerusakin, ya gue mah rugi gitu kan. Nggak boleh gitu kan, nggak boleh kayak gitu. Kita profesional aja. Dia siapa yang kompeten, dia yang akan take over kayak gitu. Dia nggak kompeten, dia nggak take over kayak gitu. As simple as that aja sih. Kayak gitu. Kurang lebih sama lah ya, nanti kan antara kita atau mungkin
pegawai kita orang lain mau terpercaya, oke nggak masalah, yang penting kan ya gue berharap ada orang-orang yang mau menanamkan uang. kita ngobrol udah 1 jam lebih sekarang, udah nggak kerasa. Paling kalau misalnya gue mau nanya ke pertanyaan terakhir sih, cuma kalau misalnya pertanyaan udah umum ya, lu 5 tahun lagi mau jadi apa, gue rasa mau jadi kan gue tahu visi misi lu tanpa lu jawab pun, gue pasti juga mungkin mimpi gue seperti sama kayak lu berdua gitu. Cuma yang pengen gue tanya adalah bagaimana pesan-pesan lu buat anak-anak muda di sana yang mungkin masih setengah umur kayak kita, 23, 24, 25, 26 yang lagi membuka bisnis, at least di sini juga mungkin tour and travel juga, tapi lagi krisis dan butuh investor, belum ada gambaran gitu. Atau even mungkin bukan tour and travel tapi mau bergaul bisnis dan butuh investor. Nah, gimana pesan kalian buat mereka yang lagi nonton ini? Dulu lah. Nah, dulu muda yang baru tua. Mulai tua lagi deh. Salah dulu. Ini gua bakal ceritain apa yang gua lakuin. Jadinya mungkin ini bisa dia apply-kan juga. Kalau yang gua lakuin di sini tuh kita mesti persistence, kita mesti keep in faith, kita mesti kalau buka tour and travel juga kita mesti find our uniqueness. Pembeda kita sama yang lain itu apa? Sama sih semua bisnis juga kayaknya gua pikir seperti itu. Kayak gitu kan, kalau yang lagi jenuh gak usah pusing kayak gitu kan, karena kita mesti cari solusinya aja, kita nikmatin karena itu kan part of the process kita itu buat menjadi sesuatu kayak gitu kan. Jadinya tuh kalau yang baru mau mulai bisnis juga itu juga jangan takut-takut, kita mesti yang penting tuh kita mesti berani aksi kan, gak cuma diam. Kalau kita punya idea itu hanya bertahan 3 bulan. Gue dengar dari orang itu dulu, ada orang hebat yang ngomong cuma 3 bulan. Jadinya kalau kita nggak ambil aksi itu dengan cepat, ya orang lain bakal ngebuat itu. Jadinya tuh kalau dulu gue ngebuat brand ini itu tuh gue karena gue saking percayanya, jadinya tuh gue nggak mau bikin orang lain sukses kayak gitu loh dengan ide yang gue punya. Jadinya gue pengen ide gue realisasikan menjadi kenyataan gitu. Itulah mimpi gue. Jadinya mesti persisten sih, itu yang paling penting. Kita mesti juga lu butuh 5 menit untuk membuat ide karena panas-panasin, tapi butuh 50 tahun untuk persistensi. Iya betul. Jalan gitu. Kita mesti konsisten juga sih. Itu juga yang paling penting. Kayak gitu. Kalau dari Alfa? Kalau gue kan gini, bisa dibilang kan ini kayak mungkin kalau lu lebih nanyanya, lu udah umur 25-26 something ya? Iya, 25. Nah, abis itu daripada lu menjadi, kalau lu udah jadi waiters di sana, mungkin lu udah aman, lu udah titik aman gitu loh. Betul. Lu bisa ngapa-ngapain, tapi saya lu mau take a risk untuk mengambil ini, yang mungkin orang-orang di umuran lu tuh udah punya mobil, terus orang-orang itu udah stres tuh, kok umur segini gue belum apa, mungkin orang-orang yang seumuran lu yang mendengar ini, lu mau sampaikan apa untuk orang-orang yang seumuran lu? Buat seperangkat gue sih, kalau dari background yang soal yang di Aussie enak dan di pindah sini, itu lebih ke arah itu sih. Buat gue hidup, buat gue tuh nggak suka hidup tuh yang dulu doang buat gue. Karena kalau hidup tuh kebaca temponya dari Monday to Monday, lu udah tahu mau ngapain tuh kurang. Ya kayak bosenin gitu. Kalau gue personal kayak misalnya nih Monday to Friday, Monday to Saturday lah. Saturday kan kita kerja setengah hari. Itu kerja. Malamnya rehat. Tapi begitu Sabtu Minggu itu gue bener-bener kayak kadang bisa bete sendiri. Gue mau ngapain ya gitu kan. Kayak biasanya hidup gue kan kerja, tau-tau kosong gitu kan, aneh rasanya. Tapi kalau buat gue sih, buat yang semuanya gue ya, itu lebih ke arah nggak usah banding-bandingin sih. Maksudnya, of course kalau ditanya concern nggak gue dengan perbandingan itu? Of course gue concern, gue manusia nggak bisa bohong lah soal gini. Gue pasti concern. Gila nih ada yang, bahkan teman-teman gue juga udah pada married kan, beberapa kan udah pada married, entah cowok entah cewek kan. Dan gue melihat bahwa ya udah itu hidup mereka. Maksudnya kalau mereka married ya gue congratulations. Tapi kalau buat gue sendiri, gue fokus aja sama jalan hidup gue sih. Karena gue melihat bahwa kayak apa ya, kayak ada orang pernah bilang kan, Los Angeles sama New York kan beda 3 jam. Bisa dibilang mataharinya duluan New York baru Los Angeles, tapi kan nggak membuat bahwa Los Angeles tuh lebih telat daripada New York. Atau nggak, perumpamaan kedua itu si Obama pensiun umur 60-an berapa gitu, tapi si Donald Trump baru mulai umur 70-an. Maksudnya we never know our timing gitu. Jadi enjoy the ride aja sih menurut gua sih, sama kerja
kalau kerja entrepreneur jujur aja ini pengalaman pertama. Enrico lebih banyak pengalaman daripada gue untuk entrepreneur. That's why gue juga banyak belajar juga dari si Enrico. Kalau gue ya karena dulu kan gue kerjanya waiter, maksudnya kerja sama orang bisa dibilang 2 tahun. Itu gue lebih melihat bahwa gimana caranya kita mencintai pekerjaan kita sih. Sekalipun lu nggak suka gitu. Kan ada yang bilang bahwa do what you love ya, lakukan apa yang kamu cintai. Tapi kalau seandainya sometimes itu lu nggak bisa lakukan itu gimana? Apakah lu akan meninggalkan pekerjaan? Kalau seandainya kita meninggalkan pekerjaan, berarti lu dapat duit dari mana? Syukur-syukur kalau misalnya lu langsung tiba-tiba dapat yang lu cintai, langsung in. Kalau misalnya nggak ada gimana? Kalau misalnya masih nunggu berapa tahun gimana? Karena sometimes yang gue bayarin aja, ketika lu mau mengerjakan apa yang lu suka, sometimes lu harus mengerjakan apa yang tidak lu suka. Iya benar banget. Akhirnya gue belajar bahwa bukan do what you love, karena jujur aja do what you love itu dulu buat gue itu scared me. Gue takut baca quote itu karena gila, gue kerja di waiter nih, gue nggak gitu suka. Maksudnya kayak bukan passion gitu loh. Tapi di situ gue belajar bahwa bukan do what you love tapi love what you do sih. Gimana caranya lu mencintai apapun yang lu lakukan. Dan sampai sekarang ya gue bersyukur, thank God, karena sekarang gue bukan love what you do tapi do what you love. Gue melakukan apa yang gue suka, yaitu pekerjaan di tour and traveling bersama Enrico. Menurut gue sih soal timing sih, sabar-sabar aja. Kalau emang mau ke arah situ ya udah, kerjakan dulu apa yang ada di bagian ini, lakukan sebaik mungkin. Dan buat gua Tuhan nggak buta lah, Tuhan melihat apa yang kita lakukan lah. Maksudnya kita berserah aja sama Tuhan. Kalau Tuhan bawa kemana ya jalan aja kan. Tuhan lebih tahu apapun daripada kita kan. Kita mau ngerancangin 10 tahun, tiba-tiba nggak jadi kan galau kita kan. Tapi kalau misalnya kita bilang Tuhan, aku berserah sama Engkau Tuhan. Yang penting gua kerja pokoknya keras. Yang penting gue kerja keras, gue lakukan bagian gue, dan Tuhan akan melakukan bagian di luar dari kemampuan gue yang the rest. Kalau kita lakukan gitu, gue rasa kita bakal enjoy perjalanan sih. Itu yang gue pelajari selama 2 tahun terakhir di Australia. Bisa ya gak? Pas gua sukses, kalian langsung sukses sih, serius. Amin. Ya, kita bareng dong. Pasti dong, pasti bareng-bareng dong. Harus bareng-bareng. Biasa feeling gua tuh gak pernah salah. Kita harus angkat bareng-bareng, kita harus semangat bareng-bareng. Pasti lah gitu. Iya. Karena kan gue kenal lu berdua, Renaldi dan Julio ini kan juga sosok yang hebat lah kan kalian berdua ini. Kayak gitu. Jadi terbang kan. Iya. Serius. Kita cuman sabar aja, pasti akan ada waktunya. Semuanya akan ada waktunya. Semuanya juga akan indah pada waktunya. Siap. Wah, itu udah cukup lah. Iya, cukup. Bantuin gua itu untuk salam hustler. Oke. Lu kasih itu. Oke. 3, 2, 1. Salam hustler. Siap. Thank you so much, brother. Thank you banget udah diundang ke podcast yang keren ini. Gitu.